Selamat siang, kita lanjutkan kuliah kita lagi. Ini topiknya tentang uji kecenderungan. Topik ini tidak terlalu sulit, karena kalian sudah pernah juga belajar statistika. Sampai tanggal 21 Desember yang lalu, kita sudah belajar tentang uji F, uji perbandingan antar rataan, uji Duncan, uji BNT. Tapi bagi kita, tidak hanya cukup mengetahui bahwa pengaruh satu taraf berbeda dengan taraf yang lain. Kita ingin juga tahu bagaimana kecenderungan dari hubungan antara satu parameter input dengan respons. Dengan kata lain, kita ingin tahu bagaimana hubungan fungsional antara perlakuan dengan respons tanaman, misalnya produksi. Kita ingin tahu apakah hubungan antara kedua faktor itu linearkah, kuadratikkah, kubikkah, atau kuartik. Nah, untuk mengetahui hubungan fungsional itu, maka dilakukanlah pengujian yang kita sebut dengan uji kecenderungan, trend comparison. Nah, uji ini dilakukan dengan mengasumsikan bahwa kedua faktor itu bisa dihubungkan secara kuantitatif. Jadi faktor dari perlakuan dan faktor dari respons bisa dihubungkan secara kuantitatif, bisa diinterpretasikan secara kuantitatif. Misalnya kalau bibit misalnya kalau pupuk itu kuantitatif, responsnya produksi kuantitatif misalnya. Hubungan fungsional antara perlakuan dan respons dinyatakan dengan hubungan polinomial ini, Y sama dengan A plus beta 1X tambah beta 2X kuadrat tambah beta 3X pangkat 3 tambah, dan seterusnya tambah BN X pangkat N. Nah, hubungan daripada Y dengan X itu apakah linear atau kuadratik atau kubik atau pangkat 4. Nah, metode pengujiannya disebut juga metode ortogonal atau metode polinomial ortogonal, method of orthogonal polynomials, yaitu mencari derajat polinomial terendah yang menggambarkan hubungan Y dengan X secara nyata. Caranya adalah dengan menguji apakah koefisien regresi beta ini, tadi di persamaan ini beta ini adalah koefisien regresi. Beta 1, beta 2, beta 3 ya, adalah koefisien regresi. Apakah koefisien regresi yang mana yang 0? Dan yang mana yang tidak 0? Kalau misalnya B2 itu tidak 0, atau disebut juga signifikan, maka hubungan fungsionalnya bersifat kuadratik. Jadi beta 2 ini tidak 0, maka hubungannya menjadi kuadratik. Kalau beta 3 ini tidak 0, maka hubungannya kubik. Pertanyaan buat kita, sampai pangkat keberapa kita perlu uji
Nah, khusus kita dalam bidang biologi, pertanian, ya, biologi, ya, untuk menjelaskan fenomena dalam tanaman, umumnya kita hanya menguji pada derajat polinomial 3 kubik. Jadi kita hanya menguji sampai pada derajat yang bermakna saja. Nah, misalnya ada rumus umum bahwa kita menguji sampai T kurang 1. Kalau taraf perlakuan kita itu ada 5, maka T kurang 1, 5 kurang 1 kita uji sampai taraf 4 atau angka 4. Tapi sangat sulit kita menjelaskan hubungan antara Y dengan X dengan pangkat 4. Maka para peneliti di bidang biologi, termasuk pertanian, ya, tanaman, sepakat bahwa sampai pengujiannya sampai ke titik yang derajat yang mempunyai makna saja. Jadi tarafnya bisa sampai 7, tetapi kita uji hanya sampai pangkat 3 saja kubik. Syaratnya tentu sekali lagi bahwa uji F-nya harus nyata. Kita ambil contoh sebagai berikut, ya. Kita menggunakan data-data dari percobaan rancangan acak kelompok pada bagian 3.1. Percobaan dilakukan pada tanaman kailan dengan 4 dosis pemupukan, yaitu T1 sama dengan 0, T2 50, T3 300, dan T4 450 kg per hektar dengan 4 ulangan. Nilai pengamatan ada pada tabel 39 dan pada tabel 310. Nah, langkah pertama adalah dari lampiran 4. Di dalam buku ada lampiran 4. Kita ambillah koefisien polinomial dan jumlah kodrat masing-masing derajat polinomial sesuai dengan derajat polinomial yang diuji. Dalam hal ini adalah T kurang 1. Karena tarafnya ini ada 4, maka 4 kurang 1 sama dengan 3. Jadi kita menguji sampai pangkat 3. Kita ambillah derajat polinomial tersebut. Ya, dari tabel lampiran, jadi kita hanya sampai pangkat 3. Jadi koefisien polinomial ortogonal yang kita simbolkan dengan K, T1 minus 3, T2 minus 1, plus 1, plus 3. Nah, kita ambillah kodratnya, jumlah dari kodrat K. Jadi berarti minus 3 pangkat 2, ditambah minus 1 pangkat 2, ditambah plus 1 pangkat 2 ditambah plus 3 pangkat 2 sama dengan 9 tambah 1 tambah 1 tambah 9 sama dengan 20. Jadi kalau di tabel lampiran itu sudah jalan langsung diberi angka 20. Nah, sekarang bagaimana menghitungnya? Ya, setiap koefisien polinomial ortogonal itu dikodratkan lalu dijumlahkan. Itu sebabnya pada derajat polinomial kuadratik, jumlah K kodratnya itu adalah 4. Jadi 1 kuadrat tambah 1 minus 1 kuadrat tambah minus 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah, kubik dengan demikian dengan cara yang sama dikodratkan. Hanya diperolehlah sigma K kuadrat itu sama dengan 20. Selanjutnya, hitunglah jumlah kodrat untuk masing-masing derajat polinomial. Rumusnya ada. Jika sama dengan jumlah dari pengkalian K, T, lalu dikodratkan dibagi dengan R kali jumlah dari K kuadrat. Dengan ketentuan T adalah total perlakuan. Tadi sudah di atas, sebelumnya sudah kita tunjukkan T-nya berapa dan juga K-nya berapa. Jadi K-nya untuk T1 itu minus 3, T-nya tadi 24 ditambah dengan dan seterusnya, lalu dalam kurung, lalu dikodratkan. Dibagi dengan 4, R4 itu ulangan, kali 20. Tadi sudah kita hitung bahwa untuk linier, jumlah K kodratnya itu adalah 20. Hasil perhitungannya jika linier adalah 20,402. Nah, jika kuadratik, rumusnya sama, tinggal memasukkan koefisien
polinomialnya, dan kemudian kita peroleh JK kuadratik 0,49. Lalu menghitung JK kubik, rumusnya sama. Rumusnya sama, hanya koefisien polinomial yang berbeda dan jumlah K kuadratnya yang berbeda. Maka hasilnya JK kubik itu adalah 0,338. Langkah yang ketiga adalah menghitung rataan kuadrat. Jadi rataan kuadrat kita tahu selalu bahwa JK dibagi derajat. Dalam hal ini derajat bebas linear. Jadi RK linear sama dengan JK linear dibagi dengan derajat bebas linear. Derajat bebas linear ini dinyatakan 1. Jadi RK linear sama dengan JK linear 20,402 dibagi 1 sama dengan 20,402. Jadi RK kuadratik adalah JK kuadratik dibagi derajat bebas kuadratik 1. JK kuadratik tadi sudah kita hitung, maka RK kuadratik 0,49 dibagi 1 sama dengan 0,49. RK kubik rumusnya sama, yaitu JK kubik dibagi dengan derajat bebas kubik 0,338 dibagi 1 sama dengan 0,338. Nah, kita hitung juga F hitung. F hitung prinsipnya sama, yaitu RK dibagi galak, RK galak. Jadi F hitung untuk linear 20,402 dibagi 0,0111 sama dengan 36.836,20. F hitung kuadratik juga bisa kita hitung, hasilnya adalah 44,10. F hitung kubik juga sudah bisa kita hitung, hasilnya adalah 30,42. Nah, langkah yang kelima adalah membandingkan F hitung dengan F tabel. Cara mengambil nilai F tabel sudah kita pernah pelajari. Ya. Dan demikian kita bisa bandingkan dengan F hitung dari F hitung dengan F tabel, maka kita dapat lihat bahwa perlakuan yang linear itu sangat nyata di 2 bintang nih. Kemudian kuadratik 2 bintang nih sangat nyata, kubik sangat nyata. Koefisien keragaman. Jadi kalau kita lihat bahwa uji kecenderungan kita itu hubungannya sangat linear sangat nyata, kuadratik sangat nyata, kubik sangat nyata. Pertanyaan buat kita adalah tentu ada 3 pilihan ini. Yang mana yang paling? Kalau kita diminta untuk memilih, yang manakah hubungan daripada respons dan perlakuan? Apakah linear, kuadratik, atau kubik? Karena dua-duanya sangat nyata. Dua-duanya sangat nyata. Cara melihatnya adalah melihat rataan kuadratiknya. Rataan kuadratiknya. Rataan kuadratnya. Ya. Jadi dalam hal ini coba lihat bahwa hubungan antara perlakuan dengan respon itu untuk linear, rataan kuadratnya adalah 20,402. Oke. Sedangkan kuadratik 0,49. Kubik 0,338. Artinya, pilihlah yang paling tinggi rataan kuadratnya. Ya, pilihlah yang paling tinggi rataan kuadratnya. Dalam hal ini, linear. Nah, uji kecenderungan juga bisa untuk percobaan faktorial bisa. Jadi uji kecenderungan untuk nitrogen, misalnya percobaan faktorial kita antara nitrogen metanol pada bagian 42. Jadi kita mau lihat uji kecenderungan di nitrogen faktor A, kita juga bisa uji kecenderungan di metanol, metanol faktor B. Nah, jadi kita sudah uji, maka di nitrogen hanya sampai pada, karena dia 3 taraf, maka dia hanya sampai uji kecenderungan kuadratik. Di metanol dia ada 5 taraf, maka uji kecenderungan sampai 4 taraf.
Nah, kalau kita lihat mana sih sebenarnya yang bisa kita pilih, gitu ya, yang menggambarkan nitrogen itu adalah RK yang terbesar 7,83, yang menggambarkan metanol itu adalah linear karena RK-nya 3,3. Tapi kembali adik-adik sekalian, karena ini interaksinya nyata, maka kesimpulan tidak boleh kita ambil dari nitrogen maupun metanol. Kesimpulan harus kita ambil dari interaksi metanol dengan nitrogen. Itu sudah berkali-kali kita ingatkan ya. Itu sudah berkali-kali kita ingatkan. Ini hanya saya cantumkan ini bagaimana cara menghitungnya saja. Kalau prinsipnya bahwa dalam keadaan interaksi yang nyata atau sangat nyata, maka fenomena dari hubungan antara Y dengan X itu fenomena hubungan antara nitrogen dengan metanol itu hanya dapat diinterpretasikan dari interaksi. Dalam hal ini sangat nyata. Karena interaksi nyata maka uji kecenderungan nitrogen ataupun metanol tidak boleh dilakukan. Itu sudah berkali-kali kita katakan. Sekali lagi, bahwa uji kecenderungan kita buat tadi itu hanyalah untuk menjadi contoh perhitungan saja. Nah, pada saat interaksi nyata itu uji kecenderungan dapat kita lakukan juga. Oke. Ini dia pada tabel 528. Jadi interaksi uji kecenderungan dari interaksi nitrogen metanol pada linier itu nyata, pada nitrogen dengan metanol sangat nyata. Nah, bagaimana kita menyimpulkan antara kedua faktor ini? Interaksinya ini, manalah yang mewakili interaksi itu, kecenderungannya. Yaitu kecenderungannya, kita lihat RK-nya lebih besar yang mana? RK-nya lebih besar di kuadratik. 2,26 dan seterusnya. Jadi boleh kita katakan bahwa interaksi antara nitrogen dengan metanol itu melalui uji kecenderungannya kita katakan menggambarkan bahwa interaksinya itu bersifat kuadratik. Jadi nitrogen dengan metanol itu interaksinya bersifat kuadratik. Saya kira sudah habis semua bahan materi kita. Buka video masing-masing dulu. Buka kamera masing-masing. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Materi kita sudah habis, sudah cukup. Nanti sore atau besok saya akan kirimkan kepada kalian tugas keterampilan untuk kalian kerjakan beberapa hari. Nanti saya tentukan tanggalnya kapan kalian harus kirim melalui email. Ya, melalui email. Itu wajib kalian kirimkan melalui email. Yang kedua, materi UAS kita adalah materi yang belum kita ujikan pada UTS. Kalian tahu apa saja termasuk sampai hari ini bahannya. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Baik, sekali lagi, jumlah perkuliahan kita sudah 15 termasuk UTS, sudah cukup ya.
Baik, nanti UAS itu catatan tertutup, buku tertutup. Jadi nggak bisa buka buku, tidak bisa buka catatan. Ya. Ini betul-betul kalian pelajari materi setelah UTS. Baik, selamat sore. Sampai ketemu di UAS.